Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang sudah memperkenankan kita untuk mengadakan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sebuah pertemuan yang menambahkan keilmuan ke dalam kita. Namun tidak lupa, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa dulu sejenak. Silakan untuk berdoa. Cukup. Nah, kita lanjutkan materi dari minggu yang lalu atau dari pekan yang lalu. Untuk kali ini kita akan masuk ke materi yaitu anatomi tumbuhan. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang sel, ya, tentang sel. Nah, sekarang kita bicara tentang jaringan organ dan sistem organ, ya, khususnya pada tumbuhan. Nah, kalau kemarin kita sudah bicara tentang sel. Nah, sekarang kembali, coba diingat kembali pembelajaran kelas 10, pengertian tentang jaringan organ dan sistem organ. Masih ingat? Oke. Jadi, betul, jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Ya, jaringan itu sekumpulan sel yang punya bentuk fungsi sama. Berarti semua sel itu bentuknya relatif sama. Ya, fungsinya pun juga sama. Sehingga sebuah jaringan kalau ada sel bentuk lain, maka akan menimbulkan tanda tanya. Kenapa ada sel yang berbentuk beda? Ya, itu jaringan. Sementara nanti organ itu adalah sekumpulan jaringan yang bersama-sama melakukan sebuah fungsi, itu organ. Mari kita lihat anatomi tumbuhan dari jaringan dulu. Kita lihat jaringan pada tumbuhan. Perhatikan, pada prinsipnya untuk jaringan pada tumbuhan, ya, pada tumbuhan itu kita bedakan dua, yaitu ada jaringan muda dan jaringan dewasa atau jaringan tua. Ada ahli yang membedakan jaringan muda itu ada dua, yaitu jaringan embrional, ya, embrional, dan jaringan meristem. Nah, kita lihat dulu apa bedanya jaringan muda dengan jaringan dewasa. Ya. Berbeda dengan pada hewan. Semua sel pada hewan itu mampu melakukan proses pembelahan. Nah, bedanya kalau pada tumbuhan, jaringan muda itu jaringan yang sel-selnya itu aktif untuk membelah. Jadi selnya aktif membelah. Tidak ada pekerjaan lain, tidak ada tugas lain
selain hanya membelah dan membelah. Itu jaringan muda. Sementara jaringan dewasa, dia sudah tidak mengalami proses pembelahan, berarti sudah tetap bentuknya. Ya. Terus perbedaan lagi, kalau jaringan muda itu bentuknya biasanya polihedral. Polihedral itu segi banyak. Tapi kalau jaringan dewasa nanti bentuknya itu bermacam-macam, tidak bisa mengalami perubahan. Itu perbedaan antara jaringan muda, jaringan dewasa. Terus jaringan muda itu ada jaringan embrional, itu jaringan yang terdapat pada embrio. Jadi embrio pada biji itu selnya semua bentuknya sama. Nanti akan bertugas untuk membelah, membentuk calon tanaman, akan membentuk akar dan membentuk batang. Nah, sementara meristem itu adalah jaringan pada tumbuhan yang nanti akan digunakan untuk proses pertumbuhan. Maka ada beberapa macam. Ada meristem primer, ya. Ada meristem primer atau meristem apiksal. Apex itu ujung. Ya. Terus yang kedua ada meristem sekunder atau meristem lateral. Ada yang ketiga ada meristem interkalar. Nah, apa bedanya antara meristem primer, meristem sekunder, dan meristem interkalar? Jadi, meristem primer atau apiksal, apex itu ujung, berarti jaringan meristem yang letaknya pada ujung tanaman. Ya, jaringan meristem yang letaknya pada ujung tanaman, baik ujung akar maupun ujung batang. Ya. Kalau meristem sekunder atau lateral itu meristem yang letaknya itu pada batang, lateral itu samping, berarti fungsinya untuk pertumbuhan ke arah samping. Ya. Sementara interkalar itu meristem yang terdapat pada internodus, ya. Internodus itu ruas batang, berarti ini hanya terdapat pada tanaman yang punya ruas batang, yaitu tanaman gramine atau poaceae, misalnya pada tebu, alang-alang, jagung, bambu, itu punya interkalar. Sementara yang sekunder tadi karena ke arah samping, berarti hanya dimiliki oleh tanaman di kotil. Inilah yang disebut dengan kambium. Nah, mari kita lihat yang pertama dulu, yaitu meristem primer. Kita gambarkan. Jadi meristem apikal kita gambarkan seperti ini. Ya. Kita ambil salah satu, itu ada ujung akar, ujung batang. Kita ambil salah satu. Prinsipnya meristem apikal itu dibagi menjadi 3 area atau 3 daerah. Yang satu, ya, itu pada bagian ujung. Ini daerah 1. Yang ini area 2. Yang ini area 3. Nah, area 1 itu disebut sebagai daerah pembelahan atau daerah cleavage. Daerah pembelahan atau daerah cleavage. Apa maksudnya? Sesuai dengan namanya, area pembelahan berarti sel-sel pada area 1 selnya aktif membelah. Jadi pekerjaannya hanya membelah terus ke segala arah, terutama pembelahnya yang paling besar adalah ke arah ujung. Ya, selain dia juga membelah ke arah samping. Terus yang kedua,
Daerah dua itu disebut sebagai daerah pemanjangan. Apa artinya? Berarti pada daerah ini sel-selnya sudah tidak lagi mengalami proses pembelahan, tetapi mengalami proses melar, ya, memanjang. Selnya mengalami proses pemanjangan. Sekaligus di situ sedikit mengalami perubahan atau membentuk sebuah lapisan-lapisan, ya, mengalami sedikit perubahan bentuk pemanjang. Terus yang ketiga itu disebut sebagai daerah diferensiasi. Nah, masih ingat apa itu different? Ya, bahasa Inggris difference itu adalah menyebar atau berbeda. Ya, berarti diferensiasi itu wilayah atau daerah yang sel-selnya mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Ya, ingat, grafik pembelahan ini pemanjangan, diferensiasi perubahan, berkembang menuju ke bentuk dan fungsi yang berbeda. Nah, ada dua teori diferensiasi. Ya, ada dua teori diferensiasi. Ya, teori diferensiasi. Yang pertama ada teori histogen. Teori histogen itu menyatakan bahwa daerah diferensiasi itu terdiri dari 3 lapisan. Jadi gini, kita gambarkan ini misalnya, ya, ini daerah sini itu terdiri dari 3 lapisan gini. Nah, ini daerah 1, ini daerah 2, ini daerah 3. Kalau ini kita potong, ya, atau kita buat potong melintang begitu, nah, di sini terus kita gambarkan, ini berarti ini terdiri dari 3 lapisan gitu. Nah, ini lapisan 1 yang luar, ini lapisan 2, ini lapisan 3. Lapisan 1, ya, yang lapisan 1 itu disebut lapisan dermatogen. Nah, lapisan pertama namanya dermatogen. Yang kedua, ya, ini lapisan kedua namanya periblim. Ya, periblim. Sementara lapisan ketiga itu disebut plerom. Itu kalau menurut teori histogen, bahwa daerah diferensiasi terdiri dari 3 lapisan. Terus nanti dalam proses diferensiasi, dermatogen itu akan berkembang menjadi epidermis. Nah, menjadi jaringan epidermis. Periblim yang akan berkembang menjadi korteks. Plerom itu berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Nah, ini adalah teori yang pertama, yaitu teori histogen. Nah, terus teori kedua, yaitu ada teori tunika korpus. Nah, kalau menurut teori ini, daerah diferensiasi itu terdiri hanya dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Ya. Lapisan 1 itu namanya lapisan tunika. Terus yang kedua itu lapisan korpus.
tunika akan berkembang menjadi epidermis, korpus akan berkembang menjadi silinder pusat, dan korteks, ya, akan berkembang menjadi korteks dan stele. Nah, itu tentang teori diferensiasi yang terjadi pada meristem primer atau meristem apikal. Bisa dipahami? Nah, mudah kan kalau kita terangkan dengan ini. Nah, sekarang coba kamu lihat untuk slide yang kedua tadi. Sekarang kita lanjut untuk pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan lateral. Coba kamu perhatikan slide 3, ya, yaitu tentang pertumbuhan sekunder. Nah, di situ kita gambarkan ada penampang melintang batang, ya. Penampang melintang batang. Nah, kamu perhatikan apa yang ada di slide 3 itu. Kalau misalnya kita punya ujung batang, kita bagian ujung kita potong dengan bagian agak bawah, kita potong. Kita lihat dengan mikroskop, kalau yang bagian ujung nanti akan ada penampakan seperti ini, ya. Terus nah, kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Ini kalau pada ujung batang. Apa itu? Jadi, nah, itu. Ini adalah korteks. Lapisan korteks. Yang ini, lapisan ini yang saya arsir dengan warna biru, ya. Saya arsir dengan warna biru. Ini adalah floem. Terus yang saya arsir dengan warna hitam, ya, yang tengah ini, nah, ini adalah xilem. Terus pemisah antara floem dengan xilem ini ada kambium. Nah, ketika kita membuat penampang melintang batang yang agak tua, gambarannya sudah berbeda. Nah, jadi di sana sudah berbeda bentuknya. Itu terdiri dari lapisan terluar, ya. Terus ini kambiumnya. Nah, sekarang xilem dan floem tidak lagi seperti ini. Untuk floem begini, seperti pada slide itu. Floem berhadapan dengan xilem. Bagian terluar ini adalah epidermis. Ini korteks, sama kan? Nah, tetapi bentuk floem
Beda. Kalau di sini floem yang terbentuk di pada bagian ujung namanya floem primer. Nah, sementara kalau sudah mengalami pertumbuhan sekunder, ini namanya floem sekunder. Floem sekunder ini kambium. Ini juga yang ini tengah ini adalah xilem. Apa? Xilem sekunder. Terus yang tengah ini ada ampulur. Nah, ini akibat dari pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh kambium. Berarti bisa kita tarik kesimpulan. Kambium itu keluar, ya membelah, keluar membentuk floem, ya, dan ini juga membentuk korteks. Sementara membelah ke arah dalam itu membentuk xilem, dan ini bagian ampulur yang berbentuk jari-jari, maka disebut sebagai jari-jari ampulur. Ingat, berarti kambium membelah dua arah. Ke arah luar membentuk floem dan korteks, ke arah dalam membentuk xilem dan jari-jari ampulur. Inilah pertumbuhan atau jaringan meristem pada tumbuhan, yaitu meristem sekunder yang kita sebut sebagai kambium. Nah, tolong kalian pahami dulu tentang jaringan meristem sebelum kita lanjut ke jaringan tua. Baik, anak-anak, mari kita lanjut. Setelah tadi kita bicara tentang jaringan meristem atau jaringan muda, kita lanjut sekarang ke jaringan permanen atau jaringan dewasa. Masih ingat tadi apa bedanya atau cirinya jaringan permanen dewasa? Yaitu jaringan yang sudah tidak bisa mengalami proses pembelahan. Ya, bedanya dengan jaringan muda. Jadi dia sudah tidak bisa mengalami proses pembelahan, bentuknya sudah tetap. Bahkan nanti ada yang tersusun dari sel-sel yang sudah mati. Nah, mari kita lihat. Kalau pada tumbuhan yang termasuk jaringan permanen yang perlu kita ketahui, pertama itu adalah ada jaringan epidermis, ya, jaringan epidermis. Apa itu jaringan epidermis? Kita lihat cara menghafalnya, memahaminya. Epi itu luar, ya. Derm itu lapisan, berarti lapisan paling luar. Nah, kita melihat, oh epi itu luar, derm lapisan, berarti lapisan yang paling luar dari tubuh tumbuhan. Ya, jaringan epidermis. Apa cirinya jaringan epidermis? Kalau pada tumbuhan, semua tumbuhan jaringan epidermis pasti ini hanya tersusun dari satu lapis sel. Nah, hanya tersusun dari satu lapisan sel, tidak berlapis-lapis, tapi hanya satu lapisan sel. Fungsinya untuk apa? Sama dengan kulit kita itu. Kalau kulit kita kan untuk melindungi, ya, tubuh kita itu dari pengaruh luar. Sama epidermis pada tumbuhan juga gitu, untuk melindungi bagian tumbuhan yang lebih dalam. Karena fungsinya untuk melindungi, maka ciri utama, ciri khas dari epidermis itu yaitu selnya tersusun rapat, tidak boleh ada celah, ya.
tersusun rapat. Tidak boleh ada celah sel. Kalau ada celah sel, air masuk, bakteri masuk, maka tumbuhan akan membusuk. Maka ini hanya tersusun dari satu lapisan dan tersusun amat rapat sekali, ya. Itu. Terus yang ketiga itu ada beberapa dari epidermis itu yang punya derivat. Jadi derivat itu turunan, ya, atau bentuk lain yang asalnya dari sel epidermis tapi berbentuk lain. Nanti bisa kita lihat nanti misalnya rambut akar ada trikoma misalnya, ya, trikoma atau duri-duri halus. Nah, terus misalnya rambut pada buah kapuk gitu ya, pada biji kapuk itu juga sebenarnya derivat dari epidermis. Juga ada kutikula, termasuk stomata. Stomata pada daun, pada bagian bawah daun itu banyak kita temukan adanya stomata. Itu sebenarnya adalah perubahan atau turunan daripada epidermis. Nah, nanti contoh epidermis itu bisa kita lihat pada slide yang ke-6. Nanti slide ke-6 kita akan lihat bagaimana bentuk daripada epidermis. Nanti akan kita tayangkan, gitu ya. Jadi ada bentuknya sama, satu lapis sel, gitu kan. Terus nanti untuk derivat nanti bisa kita mengamati, misalnya nanti kamu amati misalnya pada tangkai waru yang masih muda itu pada ujungnya akan kita temukan adanya trikoma, rambut-rambut halus. Juga pada bambu di situ ada glugut, ya, trikoma. Nah, itu adalah derivat daripada epidermis. Itu yang pertama. Terus yang kedua sekarang. Ada jaringan dasar. Jaringan dasar atau disebut juga sebagai parenkim. Parenkim atau jaringan dasar. Mengapa disebut sebagai jaringan dasar? Karena jaringan ini mengisi hampir di seluruh bagian tanaman, maka disebut sebagai jaringan dasar atau penyusun utama dari tubuh tanaman itu. Nanti ada yang berubah menjadi jaringan gabus, gitu kan? Maka jaringan dasar pun nanti juga macam-macam. Ada beberapa, misalnya ada jaringan irenkim misalnya, ya. Irenkim, air itu udara, berarti jaringan yang fungsinya untuk menyimpan udara. Contoh misalnya pada tangki daun tanaman Eparnia crassipes atau pada enceng gondok. Itu pada tangki daunnya itu kalau kita potong nanti di situ akan ada gelembung-gelembung udara yang dibentuk atau tersusun dari sel-sel irenkim. Juga pada tangkai daun pisang atau tangkai daun bunga karena itu juga banyak mengandung irenkim, ya. Terus ada klorenkim misalnya. Apa itu klorenkim? Berarti parenkim yang banyak mengandung klorofil. Fungsinya untuk apa berarti di sini? Untuk proses fotosintesis. Klorenkim untuk proses fotosintesis. Berarti terdapat di mana? Banyak terdapat di daun. Nanti ada jaringan bunga karang, ada jaringan tiang yang di situ mengandung klorofil. Fungsinya adalah untuk proses fotosintesis. Walaupun
proses fotosintesis tidak harus terjadi di daun, pada batang pun bisa. Berarti kalau di situ dia mengandung klorofil, juga termasuk adalah klorenkin. Ya, misalnya ada lagi contoh, itu ada parenkin penimbun misalnya. Parenkin penimbun. Apa itu parenkin penimbun? Sesuai dengan namanya, berarti parenkin yang fungsinya untuk menimbun cadangan makanan. Ini banyak terdapat pada batang, misalnya pada tebu untuk menyimpan gula. Terus juga pada umbi-umbian, pada ketela, ya, pada uwi, pada gembili itu di situ tersusun dari parenkin yang fungsinya adalah untuk menimbun cadangan makanan. Ya, ini jaringan dasar atau jaringan parenkin. Terus yang ketiga ada jaringan sklerenkin. Jaringan sklerenkin. Apa itu sklerenkin? Jaringan sklerenkin itu adalah jaringan penguat. Jaringan penguat. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menguatkan tanaman itu supaya bisa berdiri tegak. Nah, sebenarnya ada dua jaringan penguat itu nanti, yaitu jaringan sklerenkin dan jaringan kolenkin. Sebenarnya gitu. Ya, jadi yang keempat nanti ada jaringan kolenkin. Nah, apa bedanya sekarang? Kita lihat, walaupun fungsinya sama, kalau jaringan sklerenkin itu selnya sudah mati, tersusun dari sel yang sudah mati. Tapi kalau kolenkin itu tersusun dari sel yang hidup. Terus beda yang kedua, sklerenkin itu dinding selnya itu mengalami penebalan dari zat kayu atau zat lignin. Nah, ini ya, ini yang perbedaan yang mencolok. Buat saja selnya mati, ini penebalan dari zat lignin. Ingat kayu, ligna itu berasal dari kata lignin. Ya, jadi zat kayu. Sementara kalau yang kolenkin itu penebalannya dari selulosa. Ya, ini penebalan dari zat selulosa. Ini bedanya antara sklerenkin dengan kolenkin. Apa akibatnya? Lignin itu keras. Ya, berarti semakin banyak kandungan zat lignin, kayu semakin keras. Ini terdapat banyak sekali pada tanaman-tanaman berkayu. Kita bisa mengamati ini, misalnya pada tempurung kelapa. Itu zat ligninnya tinggi. Ya. Sementara yang kedua, kalau zat kolenkin karena tersusun dari selulosa tidak begitu kuat, tidak begitu keras, ini terdapat pada tanaman herba. Ya, tanaman herba itu tanaman yang tidak keras tapi bisa tinggi. Jadi yang atau tanaman terna, ya, herba atau terna itu tanaman tidak berkayu, misalnya pada bayam, kangkung, gitu kan, pada bayung misalnya, ya, sawi. Dan itu kenapa batangnya bisa tegak juga walaupun tidak berkayu, karena tersusun dari jaringan kolenkin. Itu yang menguatkan, tapi tidak sekuat jaringan sklerenkin. Nah itu. Terus yang keempat, ya, yang keempat yaitu ada jaringan pengangkut. Jaringan
pengangkut. Apa itu? Jaringan pengangkut ada dua, yaitu ada silem dan ada floem. Ya. Tahu bedanya silem dengan floem? Pada jaringan jaringan tadi sudah kita sudah kita bicarakan. Ya, untuk silem itu letaknya biasanya pada kayu, tapi belum tentu, karena misalnya kalau pada tanaman monokotil, silem floem akan berdampingan. Ya, silem itu tersusun dari sel mati, hampir sama dengan bedanya sklerenkim, kolenkim. Ya, terus kalau floem itu tersusun dari sel hidup. Ya. Terus kalau silem itu penebalan. Ya. Penebalan itu juga dari zat lignin. Kalau floem itu penebalan dari selulosa. Ya. Jadi penebalan itu zat selulosa. Secara anatomi bentuknya ini. Kalau silem, ya, ini saya gambarkan di sini, silem. Misalnya ini ada satu sel gitu. Satu sel silem itu pada bagian ujungnya, atas dan bawah, itu mengalami penghancuran dinding sel. Dinding selnya hancur, gitu kan? Sehingga akan membentuk sebuah lubang ke bawah begitu. Ini bagian bawah juga berlubang. Berarti selnya menjadi membentuk sebuah saluran. Ini akan menyambung dengan sel yang di bawahnya terus gitu, sehingga akan membentuk sebuah saluran itu yang memanjang dari akar sampai daun. Nah, karena sini hilang, ini juga hilang, maka selnya mati karena kehilangan sitoplasma. Terus kalau floem, ya, kalau floem dinding sel bagian atas dan bawah itu, nah, sini mengalami proses jadi berlubang, tetapi kecil-kecil gitu, sehingga membentuk sebuah semacam ayaan. Maka waktu kamu di SD atau di SMP, floem itu disebut juga sebagai pembuluh ayak atau pembuluh tapis. Nah, ini perbedaan struktur silem dan floem. Silem tersusun dari penebalan zat lignin, floem penebalan dari zat selulosa. Nah, ini perbedaan dari jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Nah, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini kaitannya dengan struktur tumbuhan. Ya, kita belum bicara tentang organ. Insya Allah akan kita sambung pada tayangan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kurang jelas, silakan untuk konsultasi ke sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.